Baik, Bapak Ibu, teman-teman, Civitas Hospitalia di seluruh Indonesia yang jumlahnya saya lihat ini tadi mendekati 500 atau lebih ya. Saya mendapat tugas satu topik saja, yaitu standar akreditasi rumah sakit untuk pelayanan anestesi bedah. Jadi standarnya bab PAB dalam rangka sosialisasi standar akreditasi rumah sakit yang berdasarkan KMK 1596 tahun 2024 dan dilengkapi dengan instrumennya oleh Kepdirjen 0202 D 47104 2024 ya. Jadi ini sudah yang mutakhir lah ya. Nah, sekarang 2025 kita gunakan ini lengkap sudah. Kalau tadinya instrumennya belum ada, sekarang sudah lengkap semua. Baik, eh, tadi sudah diperkenalkan, mungkin dilihat lagi. Ini wajah saya, tak kenal maka tak sayang. Saya memang sekarang bekerja dari Kars ya, di lembaga Kars sejak 2009, memegang urusan IT di Kars ya. Kemudian juga anggota Komite Etik dan Disiplin di Kars ya. Kemudian tadi Badan Remun, jadi organisasi profesi, alhamdulillah saya masih berkiprah di Persi juga, kemudian menjadi dosen S. Unggul. Jadi saya meskipun saya spesialis bedah, tapi sudah hampir 5 atau 6 tahun sudah tidak operasi pasien lagi, operasi rumah sakit aja. Jadi dosen dan berkecimpung di bidang manajemen. Trainer-trainer ya, baik di WIA Training, kemudian TPK, kemudian eh, konsultan manajemen. Dan terakhir saya masih sampai akhir tahun ini masih menjadi board member di ISKWA yang berpusat di Dublin. Ini nomor HP saya, boleh dicatat ya. Karena terus terang dengan banyaknya model-model sekarang saya tidak menerima telepon langsung kecuali WA dulu saya tahu. Nah, ini kalau mau email saya juga bisa. Ada di bawah ini ada email, ada HP. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi pokok bahasan kita nggak banyak ya, tapi dalam waktu 60 menit lah saya bikin presentasinya 60, memang ada 60 slide. Nanti 30 menit untuk diskusi tanya jawab sampai puas ya. Jadi ceritanya kita membahas pengorganisasian pelayanan anestesi dan bedah sesuai standar akreditasi ya. Jadi pelayanan anestesi ini banyak, ada hal baru di sini menurut saya, pengorganisasian pelayanan anestesi karena ada peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengikat ya, sehingga pelayanan anestesi dan bedah itu harus betul-betul dikelola sesuai dengan standar, karena standar sudah pasti mengacu ke undang-undang. Yang kedua, bagaimana alur proses pelayanan anestesi dan bedah dalam standar akreditasi. Ya, jadi alur prosesnya. Kemudian standar akreditasi rumah sakit terkait asesmen pasien. Ya, jadi asesmen pasien diatur dalam standar akreditasi pasien anestesi, pasien bedah. Kemudian yang keempat, standar akreditasi rumah sakit terkait mutu dan keselamatan pasien. Nanti kita bisa lihat sendiri aja mana yang terkait mutu dan keselamatan pasien. Ini kan sebenarnya bahasa generiknya akreditasi ya. Akreditasi itu tujuannya untuk menilai seberapa jauh rumah sakit dijalankan bermutu dan menjaga keselamatan pasien. Yang terakhir, kalau kita bicara mutu, keselamatan, nggak lupa kita bicara tentang manajemen risiko pada pelayanan anestesi dan bedah. Oke, jadi kita deskripsikan dulu pelayanan bedah anestesi ini kayak apa. Nah, ini jangan kaget lihat foto ini bukan orang beneran ya. Ini foto saya karang-karang aja pakai AI, kan biar biar kelihatan kalau saya bisa ngerti AI juga ya. Itu pasien udah kelihatan tulangnya. Ini bukan foto benar, karena sekarang hati-hati untuk pasang foto benar ya. Lebih baik kita pakai foto yang dari AI. Jadi pelayanan bedah, tindakan anestesi, sedasi, dan intervensi bedah. Tiga ya. Nah ini yang baru ini sedasi. Selama ini sedasi ini kadang-kadang dianggap enteng. Semua orang bisa melakukan sedasi. Nah, tapi sekarang sedasi dengan anestesi itu menjadi satu. Ya, terutama yaitu sedasi moderat dan dalam. Kalau sedasi ringan boleh dokter bukan anestesi. Semua dokter boleh melakukan. Seperti kalau obat di PPRA itu obat A ya, akses ya. Jadi tindakan anestesi, sedasi, dan intervensi bedah itu merupakan proses yang kompleks, kita ketahui, dan sering dilaksanakan di rumah sakit. Ya sekarang makin banyak ya, karena apa? Eh, Mungkin karena memang penyakit banyak, makin banyak variannya, dan kemudian pemeriksaan juga makin canggih sekarang, sehingga yang tadinya tidak diketahui kelainan anatomis ya, itu bisa.
ketahuan, maka menimbulkan keinginan atau kebutuhan untuk operasi. Jadi hal-hal yang tadi menyebabkan hal yang di bawah. Satu, pengkajian pasien harus lengkap dan menyeluruh. Jadi kita nggak boleh lagi melakukan baik anestesi, sedasi maupun operasi hanya dengan pengkajian yang sederhana. Bisa ketanggor kalau kata orang Betawi ya, ketanggor. Tiba-tiba, wah pasiennya diabetes nggak ketahuan. Oh pasiennya hipertensi nggak ketahuan. Ini kalau zaman dulu nih, saya alhamdulillah karena sudah jadi ahli bedah selama berapa tahun ya, saya jadi ahli bedah ini. Sejak tahun 86, 37 tahun, 38 tahun. Sempat ngalamin tuh yang kasus-kasus menganggap sederhana, di tengah jalan baru kita tahu, wah pasien dioperasi tanpa foto torak, ternyata paru-parunya nggak beres sebelah. Atau eh, operasi ada benjolan cuman di kantong kemaluan, kita kira hernia, pas dibuka waduh ternyata udah inkarserata. Jadi banyak, jadi perlu pengkajian yang lengkap dan penyeluruh, itu satu ya. Yang kedua, nah sudah pengkajian harus perencanaan asuhan yang terintegrasi. Jadi antara dokter bedah, dokter pembedah maksudnya. Jadi dokter bedah itu bukan hanya saya dokter, ada ortopedi, THT mata, kebidanan itu dokter pembedah ya. Dengan dokter anestesi, dengan perawat anestesi, dengan perawat asisten operasi ya, atau bahkan dengan perawat penyedia mengurus peralatan ya, kita sebut dengan scrub nurse, instrumen kalau kita di biasanya. Itu perlu perencanaan, asuhannya itu terintegrasi sehingga jalannya bagus. Yang ketiga, pemantauan yang terus-menerus karena terjadi kalau apalagi nih anestesi nih ya, dari 7 standar di PAB ini 6 itu cerita anestesi semua ya, anestesi dan sedasi. Jadi pemantauan terus-menerus penting karena perubahan pasien bisa dari menit ke menit, bukan lagi dari jam ke jam ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana kita transfer pasien dari habis dioperasi, di anestesi, di eh, ditransfer ke ruangan harus ada kriteria tertentu. Kemudian rehabilitasi juga bagaimana pasien yang habis operasi direhabilitasi, dan terakhir transfer ke ruang perawatan dan pemulangan pasien ya. Kira-kira itu. Nah, ini overviewnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau PAB itu ada 7 standar, tapi 7 standar itu ada yang standarnya tunggal, ya nggak ada kali ya, nggak ada yang tunggal. Ada multiple semua. Jadi ada PAB 1 sampai PAB 7, tapi jumlah standarnya ada 14. Karena PAB 1, oh itu tunggal ya, PAB 1. Kemudian PAB 2 juga masih tunggal. Nah, PAB 3 ada 3 nih, ada 3, 3.1, 3.3. Kemudian PAB 4 tunggal lagi. PAB 5 juga tunggal. Nah, PAB 6 ada 2, ada 6 dan 6.1. Kemudian PAB 7 itu malah banyak, 5 ya. Nah, sehingga EP-nya juga setiap standar itu ada yang punya EP 3, ada yang 2, ada yang 5 malah. Jadi jumlahnya 38 EP. Ini overview kita dulu ya. Oh tadi sebenarnya ada keterangannya itu tadi saya jangan baca. Kalau PAB 1 itu bicara tentang pengorganisasian pelayanan anestesi dan bedah. Ya pengorganisasian, tapi terutama bicaranya anestesi. Walaupun di situ ada disinggung sedikit di EP-nya bedah, tapi bedah itu nanti lebih tajamnya nanti di PAB 7. Jadi PAB 1 itu pengorganisasian pelayanan anestesi. PAB 2 masih anestesi, itu siapa penanggung jawab pelayanan anestesi ya. PAB 3 baik 3.1 itu semua cerita tentang sedasi. Nah, kan tadi saya sudah katakan sedasi itu sekarang sudah menjadi suatu tindakan yang harus dikelola secara benar karena dia berisiko juga. Ya terutama sedasi moderat dan dalam. Kalau dulu sedasi itu bisa dikerjakan oleh dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter apapun boleh karena seolah-olah hanya dengan menyuntikkan satu macam obat aja ya, tapi kita nggak nyadar obat yang kita suntikkan itu makin ke sini makin canggih sekarang ya, misalnya propofol, apalah ya, kalau dulu cuman Valium ring-iringannya ya, aprazolam, karena meningkat ke ketalar ya, ketamin. Nah itu bisa menimbulkan reaksi sumbatan jalan napas atau aspirasi dan sebagainya. PAB 4 cerita tentang anestesi, PAB 5 tentang informed consent. Inform konsen ini penting ya. Ini inform konsen untuk anestesi ya. Inform konsen bedah ada yang di PAB 7.2 ya.
Kemudian PAB 6 dan 61 monitoring ya pasien itu tadi. Jadi PAB 1 sampai 6 ini cerita mayoritas anestesi. Baru PAB 7, nah makanya dia ada langsung 5 nih di sini. Itu cerita tentang pelayanan bedah. Oke ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman. Kita mulai dengan pengorganisasian dan pengelolaan pelayanan anestesi dan sedasi. Ya. Standarnya berbunyi begini. Rumah sakit menerapkan pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam. Jadi kita satu tarikan napas nih, anestesi, sedasi moderat dan dalam itu satu pengelolaan. Memenuhi kebutuhan pasien. Ya, pelayanan itu harus memenuhi kebutuhan pasien. Jadi kalau pasien memang perlu disedasi, bisa. Kalau perlu anestesi, ya. Dengan kapasitas pelayanan, standar profesi, dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini syaratnya. Jadi tidak boleh lagi pelayanan itu dikerjakan dengan kapasitas pelayanan yang tidak standar. Standar profesi tidak dikerjakan. Kemudian ada aturan perundang-undangan. Ini standarnya. Nah, mari kita kita biasakan kalau untuk persiapan akreditasi, kita tidak hanya membaca standar, kemudian kita membaca elemen, ya, kemudian kita membaca instrumen atau kelengkapan bukti, tapi kita baca dari mulai atas, maksud dan tujuan. Apa sih maksud tujuan bab satu ini? Karena anestesi dan sedasi diartikan sebagai satu alur layanan yang berkesinambungan. Jadi dari sedasi bisa berubah jadi anestesi itu pasien. Ya, oleh karena itu sedasi itu dari minimal sampai dalam itu bergerak. Anestesi dan sedasi menyebabkan ini refleks proteksi jalan napas bisa hilang. Nah, sedasi termasuk. Kalau anestesi udah pasti. Sehingga pasien berisiko untuk mengalami sumbatan jalan napas, aspirasi cairan lambung. Ini semua berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Anestesi dan sedasi adalah proses kompleks, sehingga harus diintegrasikan ke dalam rencana asuhan. Nah, itu dia nggak boleh sebagai pelengkap saja. Oh, saya mau dioperasi. Dulu nih, sering ya, dokter bedah mengira anestesi itu hanya pelengkapnya dia. Dia mau operasi, tadinya mau lokal, karena pasien nangis-nangis, tolong dibius nih, di anestesi nih. Ya. Nah, itu kalau tanpa melakukan proses yang integratif, bisa-bisa tuh pasien meninggal. Ada kasusnya itu udah. Ya. Nah, karena apa? Pasien itu misalnya ada asma dan sebagainya. Anestesi dan sedasi membutuhkan pengkajian lengkap, ya, dan komprehensif serta pemantauan juga. Jadi sebelum kejadian, sebelum di anestesi atau sedasi, pasien harus dikaji secara lengkap. Itu dia. Apakah dia asma, ya, bisa diketahui dari anamnesa. Apakah dia ada kelainan jantung? Bisa aja pasien kalian katup jantung anak-anak ya. Atau dan kemudian ada pemantauan ya yang terus menerus. Jadi pemantauannya terus menerus bukan eh, berkala, bukan. Dia continuous, makanya eh, monitoring berkelanjutan. Kemudian rumah sakit dia harus punya sistem untuk pelayanan anestesi, sedang ringan, moderat, dan dalam ini. Nggak boleh dia terpisah tanpa sistem. Dan seperti tadi, semua dokter boleh pengen dia melakukan sedasi, dia kerjakan sendiri. Dia cari obat itu, sekarang kan propofol. Kalau dulu ketalar misalnya, dia suntikan sendiri. Memang tidur pasiennya. Ya, tapi dari 9 yang tidur, 10 yang tidur mungkin bisa ada kejadian 2 apnu. Nah, baru kalang kabut ya. Ini juga udah ada pengalaman saya dengan teman yang terlalu berani melakukan operasi, cukup dengan dibantu oleh perawat, suntikan akhirnya. Jadi untuk melayani kebutuhan pasien oleh PPA berdasarkan kewenangan klinis ya diberikan. Jadi harus orang-orang yang punya kewenangan klinis termasuk sistem penanganan bila terjadi kegawat daruratan. Nah, itu dia. Jadi rumah sakit harus punya sistem. Kemudian pelayanan anestesi sedasi ringan, moderat dan dalam, satu tarikan napas, termasuk layanan yang diperlukan untuk kegawat daruratan. Jadi nggak bisa kita tunda kebutuhannya. Oleh karena itu kalau menyediakan pelayanan ini ya harus komplit, yaitu 7 hari, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Ya, nggak bisa kita bilang kami hanya pelayanan anestesi hanya 5 hari seminggu karena Sabtu Minggu dokternya pulang ke kampung. Nggak. Oh kami juga pelayanan anestesi cuma sampai jam 9 malam, selanjutnya nggak bisa. Ada ini dulu ada ya. Nah inilah yang nanti akan kita bahas di aturan-aturan ini. Kita masuk ke elemen dan kelengkapan bukti. Kelengkapan bukti dulu kita sebutnya instrumen ya. Jadi kalau elemen penelitian itu adalah hal-hal yang dinilai oleh surveyor untuk menyatakan bahwa standar ini jalan di rumah sakit itu. Kan sebenarnya akreditasi itu
menilai seberapa jauh rumah sakit berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kemkes. Teman-teman tahu ya, sekarang standar itu kan tadi saya baca KMK 1596, kemudian Kepdirjen 44147/104. Jadi standar itu buatan Kementerian Kesehatan. Kenapa? Sekarang LPA-nya kan ada banyak ya. Jadi akreditasi surveyor itu hanya melihat apakah rumah sakit sudah berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes, standar akreditasi ya. Nah, standar itu diterjemahkan oleh rumah sakit menjadi regulasi rumah sakit. Jadi ini rumah sakit menetapkan regulasi jadinya ya. Standarnya ada, rumah sakit menetapkan regulasi untuk pelayanan anestesi dan sedasi dan pembedahan. Nah, ini yang saya katakan tadi, nyempil di sini sedikit pembedahan walaupun nanti secara dalam ada di PAB 7. Tapi di sini ini ngomong pengelolaan regulasi. Nah, di kanan kelengkapan buktinya kita kasih kode R ya. Ini sudah sepakat semua dalam dalam Kepmenkes dan Kepdirjen, formatnya seperti ini. Jadi teman-teman rumah sakit maupun surveyor nggak akan terjadi perbedaan pendapat. Kalau ditulis R berarti yang kita minta adalah regulasi. Regulasi itu hanya dua kalau di tingkat atas. Di tingkat rumah sakit di pimpinan, kalau nggak peraturan direktur, kalau nggak keputusan direktur. Jadi nanti keluarnya Perdir atau Kepdir. Sama halnya dengan di Kemenkes, kita selalu lihat kalau nggak Kepmenkes, kalau nggak Permenkes, ya kan? Ada Permenkes, peraturan menteri itu mengatur. Ada Kepmenkes itu menetapkan, membuat unit kerja dan sebagainya. Nah, oke. Jadi di sini dikehendaki pedoman pelayanan anestesi dan sedasi meliputi A sampai C dalam gambaran umum. Nah, nanti kita baca gambaran umum. Juga memasukkan tentang mendatangkan dokter anestesi dari luar. Nah, ini hal baru. Dulu kalau dokter anestesinya cuma satu di rumah sakit, dia berhalangan dia pergi biasanya langsung diwakilkan saja oleh apa dokter umum yang dilatih oleh dia atau oleh penata anestesi. Nah, sekarang ini nggak bisa. Sekarang dari Perhimpunan Anestesi sudah mengatakan pembiusan dari mulai sedasi, moderat, dalam sampai anestesi itu harus di bawah kendali dokter spesialis anestesi. Jadi kalau dokter anestesi pergi, dia harus bisa ada sistem tadi di rumah sakit untuk mendatangkan dokter anestesi dari luar rumah sakit untuk keadaan darurat ya dan pengganti sementara. Darurat tuh tiba-tiba dokternya nggak bisa. Kalau pengganti sementara dokternya cuti. Oke. Nah, ini regulasi teman-teman. Scoring yang kita berikan cuma dua model, 10 atau 0. Jadi kalau regulasi ini nggak lengkap dan nggak baik, 0. Kalau lengkap dan ada dan lengkap, 10. Oleh karena itu, persiapkanlah. Nah, jangan salah, R ini ada dua. Satu, pedoman pelayanan. Ya, yang kedua, penetapan panduan praktek klinis. Jadi kalau pelayanan itu adalah supportnya, support sistemnya. Sedangkan kalau panduan praktek klinis adalah apa ya namanya, bukan support, asuhannya ya. Jadi PPK. Jadi ini panduan praktek klinis PPK untuk pelayanan sedasi dan anestesi. Ini nomor satu ya, nanti kita lihat. Jadi ini harus dipahami betul. Baru kita pindah ke elemen dua yang akan dilihat lagi oleh surveyor rumah sakit ini sudah sesuai nggak standar. Ini kita tinggal ngasih skor sebenarnya. Kalau surveyor itu kan enak, skor aja. Tapi kalau salah-salah ngasih skor bisa kecelek ya. Kecelek itu bisa yang sebenarnya dia nggak sesuai standar, kita anggap sesuai, kasih 10. Nah, itu kita ditegur nanti oleh Binwas. Di Kemkes itu ada Binwas yang akan datang ke rumah sakit melihat kenyataan hasil akreditasi. Atau bisa juga terlalu ketat. Sebenarnya sudah boleh kita kasih 5. Nah, itu kan kasihan rumah sakitnya. Jadi pelayanan anestesi dan sedasi yang telah diberikan dapat memenuhi kebutuhan pasien. Karena tujuannya pelayanan ini kan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ya, karena kita tahu rumah sakit itu unsur utamanya itu pasien. Nggak ada pasien, nggak ada rumah sakit. Walaupun dokternya banyak, perawatnya banyak, pasien nggak ada. Itu bukan rumah sakit namanya ya. Oke, apa? Nah, di sini dokumen D ya kodenya. D, laporan kegiatan bulanan. Jadi membuktikan bahwa betul pelayanan anestesi sudah ada. Nanti kita bisa lihat itu di laporan bulanan itu memang ada pelayanan itu. Dan kemudian yang kedua, bukti rekam medis. Ada pelayanan anestesi dan sedasi. Ya, ini skornya bisa 10, bisa 5, bisa 0. Jadi kalau laporan bulannya nggak lengkap. Ini untuk melihatkan bahwa memang pelayanan anestesi sesuai kebutuhan. Salah satu kebutuhan apa? Tadi jam yang saya katakan. Jangan sampai operasi di laporan kita lihat berhenti di jam 9 malam. Nggak ada operasi jam 10 ke atas sampai pagi. Nah, ini berarti
pelayanan anestesinya terhenti, ya tidak 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Atau misalnya nggak ada operasi hari pelayanan laporan anestesi pada hari Sabtu Minggu. Nah, ada itu. Dulu ada. Sekarang ini alhamdulillah dengan akreditasi semua rumah sakit akhirnya memperbaiki diri semua. Nah, jadi ini saya mau lihat. Jadi kita surveyor bukan hanya dokumen yang dilihat, tapi akan melakukan wawancara. Ini tulisan lupa ditulis ini W di sini ya. Yang diwawancara adalah penanggung jawab pelayanan anestesi. Nah, kita udah mulai ngomong ada penanggung jawab pelayanan anestesi di rumah sakit. Kemudian ada staf anestesi. Staf anestesi itu bisa dokter, bisa perawat, ya, penata atau perawat, ya. Nah, anestesi, oke. Elemen yang ketiga yang akan digunakan untuk survei. Pelayanan anestesi dan sedasi tersedia 24 jam sehari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu sesuai dengan kebutuhan. Tadi. Jadi kita lihat nanti, ini lanjutan dari yang nomor 2 tadi ya. Ada bukti pelayanan anestesi dan sedasi tersedia dengan kebutuhan. Apa buktinya? Semua ada pelayanan pada jam-jam. Yang kita lihat apa? Daftar jaga dokter. Daftar jaga dokter spesialis, daftar jaga perawat anestesi, dan kemudian juga buku register tadi, buku register anestesi di kamar bedah. Dan akan dilakukan wawancara terhadap anestesi ya. Ini skornya 10-5-0 ya, bisa aja 5 kalau belum sempurna. Nah, kalau saya bikin resume untuk standar eh, PAP 1 ini, PAB 1 ini ada 5 EP ya. Dari mana ini? Kok di sini baru 3 ya? Nah, ini kekurangan nih. Eh Ya, anunya EP-nya 5, yaitu 1 ada dokumen regulasi atau kebijakan rumah sakit yang kita sebut dengan PERDIR tadi, tentang pelayanan anestesi dan sedasi dan pembedahan. Yang kedua, ada regulasi lagi untuk mendatangkan dokter anestesi. Ini EP-nya 3, tapi isi dokumennya ini PERDIR juga, peraturan direktur. Yang ketiga, penetapan penggunaan PPK anestesi di rumah sakit. Ya, ini Kepdir, ya, keputusan direktur. Gunakanlah PPK ini. Siapa yang bikin PPK? Biasanya adalah KSM anestesi. Kalau nggak ada kelompoknya, ya staf medisnya. Dia membuatnya berdasarkan apa? PNPK anestesi ada. Nanti kita lihat. PNPK anestesi itu ada Permenkes 251 ya tahun 2017. Kemudian yang keempat, dokumen bukti pelaksanaan pelayanan anestesi dan sedasi bulanan. Jadi ada laporan kegiatan bulanan. Yang terakhir, dokumen bukti pelayanan anestesi sedasi tersedia 24 jam, maka itu buku register pelayanan. Jadi ini 5 poin, tapi sebenarnya EP-nya sebenarnya 3. Saya salah ini ya, bukan EP-nya 5, EP-nya 3. Tapi ini 1, 2, 3 ini untuk EP 1 dan 2, S1 dan ini untuk EP 2 dan 3. Demikian teman-teman. Oke. Yang kedua, kita masuk ke standar PAB 2, mengatakan gini, rumah sakit menetapkan penanggung jawab pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam, dan oleh seorang anestesi yang kompeten. Jadi harus ada yang bertanggung jawab untuk pelayanan anestesi. Ini hal baru. Dulu kita mengira, saya pun mengira, yang dimaksud di sini artinya kalau pembiusan oleh dokter anestesi. Bukan. Ini bukan itu maksudnya. Kalau itu kita tidak menyebut penanggung jawab pelayanan. Kalau itu adalah sebagai pemberi asuhan anestesi. Kan kita sudah bisa membedakan pelayanan dengan asuhan ya. Jadi pemberi asuhan anestesi haruslah dokter anestesi sebagai DPJP. Ini kan nggak ngomong soal DPJP. Ini ngomong penanggung jawab pelayanan di rumah sakit ya. Seluruh urusan anestesi, sedasi moderat dan dalam ada yang bertanggung jawab mengelolanya. Nah, inilah sebenarnya instalasi anestesi sebenarnya yang dikehendaki. Dulu selama ini kita anestesi itu dia nongkrong di OK nggak ada instalasinya ya, dia punya KSM sama dengan dokter lain bedah kebidanan, sedangkan kita tahu kalau KSM itu kan anggotanya hanya dokter baik spesialis maupun umum, tidak ada penata anestesi, perawat anestesi, tidak pegang alat, tidak punya obat. Apa yang terjadi kalau dia ingin melakukan sedasi di luar OK, dia akan bawa penata anestesi ya untuk membantu dia untuk memantau. Dia bawa alat, dia bawa obat. Itu sudah menyalahi karena alat dan obat itu kepunyaan
kamar bedah sentral. Nah, dan itu dengan sekarang gara-gara ada semua sedasi moderat dan dalam harus dikelola dokter anestesi, berarti dokter anestesi harus pergi ke luar kamar bedah, maka dia perlu alat, perlu orang. Oleh karena itu dia perlu menjadi sebuah instalasi. Nah, ini dia. Jadi maksud dan tujuannya, pelayanan anestesi sedasi moderat dan dalam berada di bawah tanggung jawab seorang dokter anestesi yang kompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundangannya nanti ya, Permenkes 519 tentang organisasi pengorganisasian pelayanan anestesi di rumah sakit ya dan terapi intensif dengan ICU. Tanggung jawab pelayanan anestesi sedasi moderat dan dalam meliputi ada 4. A. Mengembangkan, menerapkan dan menjaga regulasi. Jadi dia membuat SPO. Regulasi tertinggi tentu dari direktur. Direktur juga ngikut ke PNPK, kemudian dia tanda tangani, PNPK itu dipakai, kemudian oleh KSM dibuat jadi PPK, PPK ditandatangan direktur. Tapi SPO dibuat oleh penanggung jawab. Yang B, melakukan pengawasan administratif, pencatatan segala macam ya, itu konsul dan sebagainya. Melaksanakan program pengendalian mutu. Jadi pelayanan anestesi itu harus dikendalikan mutunya. Nah, ada nanti indikator-indikator mutu pelayanan anestesi. Kemudian memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestesi. Jadi 4 ini, jadi ini kalau kita baca ini nggak mungkin yang dikerjakan oleh seorang dokter yang kerjanya membius pasien. Jadi di PAB 2 ini teman-teman bukan DPJP anestesi yang dimaksud ya. Mohon dipahami. Nah, mari kita lihat sekarang ke elemennya. Itu tadi kan memahami standar. Elemen 1 bilang rumah sakit telah menerapkan pelayanan anestesi dan sedasi secara seragam di seluruh area. Jadi pelayanan itu mau di OK atau mau di Alpun OK ada OK bedah, OK kebidanan, atau di IGD atau di ini kalau namanya pelayanan sedasi ya yang kemungkinan terjadi di luar OK kan sedasi baik moderat maupun dalam itu seragam. Jadi harus terbukti di rekam medis dokumennya ya pelayanan anestesi dan sedasi yang seragam di seluruh area sesuai regulasi. Nah, ini kita bisa lihat dengan laporan tindakan sedasi dan anestesi. Nah, surveyor akan lihatnya ke sini. Dokumen buktinya, lihat laporan tindakannya. Sama, formatnya, pengisiannya, ada tanda tangan, ada dan sebagainya. Kemudian akan diwawancara penanggung jawab pelayanan anestesi tadi. Ya, jadi penanggung jawab, kembali ini jelas bahwa mulai kata-kata ada penanggung jawab pelayanan anestesi, bukan DPJP asuhan anestesi. Nah, baru staf anestesi, ya, staf anestesi. Itu dokternya. Yang kedua, elemen penilaian untuk PAB 2 adalah rumah sakit telah menetapkan penanggung jawab. Ini dia muncul di atas sudah muncul wawancara di bawah. Rumah sakit telah menetapkan penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi adalah seorang dokter anestesi yang kompeten yang melaksanakan tanggung jawabnya meliputi poin A sampai D pada maksud dan tujuan. Tadi kita udah baca ya, yang melakukan 4 tadi A B C D melakukan itu. Jadi dokumennya apa yang akan dilihat di sini adakah Kepdir. Ada keputusan direktur tentang penanggung jawab pelayanan anestesi yang bisa sama dengan ketua KSM anestesi kalau cuma satu dokter anestesi, tapi bisa juga beda kalau dokter anestesi di rumah sakit itu ada 3, salah satu jadi ketua KSM misalnya, yang satu lagi menjadi kepala penanggung jawab pelayanan anestesi. Demikian teman-teman. Nah, akan kita lihat SPK-RKK penanggung jawab anestesi ini. Jadi dia mempunyai tugas rangkap. Dia juga sebagai staf anestesi atau bisa juga dia kalau dia sendiri dia juga sebagai ketua KSM anestesi, tapi dia juga sebagai penanggung jawab pelayanan anestesi. Ini memerlukan Kepdir. Ya. Ini angkanya skornya 10 dan 0. Kalau nggak ada 0. Ini hal baru menurut saya. Dulu banyak sekali anestesi ini nggak ada instalasinya. KSM aja ya. Kemudian itu tadi. Nah, nanti kita masuk ke berikutnya kalau nah ini nih yang ketiga ini. Ini jadi hal baru. PAB 2 ini hal baru perlu dipahami oleh baik surveyor maupun dokter rumah sakit direktur ya. Elemennya bilang begini, bila memerlukan profesional pemberi asuhan, terdapat PPA dari luar rumah sakit untuk memberikan pelayanan anestesi dan sedasi, berarti dokternya kan berhalangan. Berhalangan sementara, darurat, atau berhalangan agak lama. Maka ada bukti, rekomendasi, dan evaluasi pelayanan dari penanggung jawab pelayanan anestesi. Jadi setelah diangkat tadi, penanggung jawab pelayanan anestesi, dia punya tugas, punya kewajiban, itu memberi rekomendasi dan mengevaluasi. Rekomendasi diberikan sebelum pelayanan itu dilaksanakan. Rekomendasi
diberikan kalau evaluasi kalau sudah. Jadi misalnya dokter anestesi di rumah sakit itu berhalangan, darurat, maka lapor kepada ketuanya, maka bisa dimasukkan dokter dari luar, dari rumah sakit sebelah, SIP-nya cukup dari SIP sebelah, nggak usah bikin SIP di sini, tidak perlu dilakukan kredensial, tapi mungkin lebih baik sudah dibuat dulu perjanjian MOU sebelumnya ya. Nanti kalau di tempat saya ini dokternya berhalangan, kamu bisa gantiin, oke. Jadi itu sudah direkomendasikan oleh penanggung jawab. Kalau selesai pelayanan juga nanti dia buat analisa, dia buat evaluasi, dilaporkan ke direktur. Udah. Jadi pelayanan anestesi terlaksana walaupun dokter anestesi sedang di luar, baik keluarnya itu darurat maupun itu cuti. Ya, jadi dasarnya Kepdir membuat penugasan. Kepdir membuat penugasan dokter pengganti itu berdasarkan rekomendasi dari PJ, penanggung jawab pelayanan anestesi. Nah, disitulah. Nah, jadi ini kalau memang, ini ada saya tulis, ada bisa TDD. Kenapa? Kalau memang di rumah sakit itu dokter anestesinya tiga misalnya, atau dua lah. Direktur bisa membuat peraturan lain. Kalau berhalangan atau pergi hanya boleh tetap satu harus ada. Nah, udah, jadi nggak perlu dokter luar. Tapi kalau di rumah sakit itu dokter anestesinya cuma satu, dia harus membuat ini regulasi ini, ya, regulasi ini. Oke, baik kita simpulkan resume ada 3-4 dokumen, ya. Satu dokumen bukti pelaksanaan pelayanan anestesi sedasi seragam di seluruh rumah sakit, jadi sesuai dengan PPK, ya. Baik dilakukan asesmen pra anestesi, asesmen asesmen pra induksi, ada pemantauan, ada asesmen pasca anestesi. Kemudian dokumen bukti pelayanan anestesi dan sedasi di bawah kendali dokter anestesi ini tadi. Jadi laporan anestesi yang tanda tangan dokter anestesi, ya. Nah, ini hal baru kan saya katakan. Dulu agak longgar dulu, tapi sekarang udah nggak bisa. Baik kan aturan hukum maupun dari profesi anestesi sendiri sudah membuat aturan begini, ya, dari perhimpunan. Untuk satu OK boleh 3 operasi jalan, dokternya satu boleh. Kalau dalam satu OK. Tapi kalau OK-nya dari tempat lain nggak boleh. Apalagi kalau dokternya dari rumah sakit lain nggak boleh. Tapi kalau dalam satu OK, tiga. Kalau 4 OK, 5 OK berarti anestesinya harus dua. Ini menurut Perhimpunan Dokter Anestesi, Perdatin. Ya, kita harus ikut itu. Ya, karena direktur untuk hal-hal yang teknis profesional mengacu kepada perhimpunan. Ketiga, SK Direktur menetapkan penanggung jawab pelayanan sedasi dan anestesi berikut uraian tugas dan wewenang UTW. Jadi ada Kepdir. Ini resume ya teman, dari yang kita bahas tadi, ini Kepdir, ini ada resumenya. Yang keempat, dokumen bukti pengadaan dokter anestesi dari luar rumah sakit pada keadaan darurat atau sebagai pengganti. Darurat itu dia tiba-tiba nggak bisa datang, sakit dan sebagainya. Pengganti kalau dia cuti. Maka ada berkas rekomendasi dan ada berkas evaluasi dari penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi. Inilah kalau ingin PAB 2 ini sempurna, 10 ini ada. Ya, memang cukup berat ini. Ya, artinya tadi hal baru. Tapi saya lihat banyak rumah sakit sudah bisa menjalankan. Kita pindah ke PAB 3, cerita tentang pelayanan sedasi tadi. Kan udah dipisah nih, sedasi dengan anestesi. Dulu kita nggak tahu batasnya. Dan bahkan kadang-kadang sedasi ini terlalu bebas. No man's land, ya. Daerah tanpa tuan rumah itu bebas, ya. Dokter bedah saya sering dulu melakukan sedasi. Ya, dokter penyakit dalam juga bisa juga. Dokter kebidanan apalagi yang paling sering. Ya, dia lakukan kuret itu pakai suruh suntik sama bidannya. Dia nanti lakukan kuret. Ya. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi standarnya berbunyi begini, pemberian sedasi moderat dan dalam dilakukan sesuai dengan regulasi dan ditetapkan rumah sakit. Jadi ada regulasinya rumah sakit, ya. Nah ini dia nih, maksud dan tujuannya bisa kita baca. Apa itu? Ini aja yang poin-poinnya gitu ya. Kewenangan klinis ini, area-area di dalam rumah sakit tempat sedasi moderat dan dalam dapat dilakukan di mana aja. Ditetapkan oleh rumah sakit. Kan tadi ditetapkan rumah sakit. Di mana boleh dilakukan? Karena kalau dia boleh melakukan sedasi moderat dan dalam, di situ ada peralatan, ada oksigen, ada suction, ada alat-alat troli emergency, ya, ada obat-obat di troli emergency. Kalau enggak, jangan. Kalau dulu sering kita lihat itu, ya, bisa petugas tergopoh-gopoh cari alat ke sana ke sini, ya, karena pasiennya misalnya apnu. Yang kedua, kualifikasi staf yang memberikan sedasi ditetapkan juga oleh rumah sakit. Persetujuan medis tetap harus ada informed consent, ya, walaupun sedasi harus pakai informed consent.
perbedaan populasi anak, dewasa, dan geriatri maupun pertimbangan khusus lainnya dibuat, peralatan medis dan bahan yang digunakan untuk populasi diberikan. Kemudian ada cara memantau. Jadi ada A sampai F yang harus seragam. Mari kita masuk ke elemennya, ya. Kalau surveyor kan mainnya elemen aja, datang datang ke rumah sakit. Satu, rumah sakit telah melaksanakan pemberian sedasi moderat dan dalam yang seragam di seluruh tempat. Ya udah, tinggal ngecek. Pertama tanya, di mana di rumah sakit ini boleh dilakukan sedasi? Oh, ada daftarnya. Oh, IGD boleh, Dok. Di kebidanan kamar bersalin boleh, Dok. Oh, di poliklinik penyakit dalam, Dok, kalau dia melakukan endoskopi boleh, Dok. Macam-macam. Nah, kita lihat buktinya, dokumen yang dilihat, bukti rekam medis. Ya, kita lihat di IGD, kita lihat apakah pelaksanaan pemberian sedasi moderat dan dalam seragam di situ itu. Apa yang kita lihat? Laporan tindakan sedasi. Ini saya kasih tulisan merah itu udah, itulah dia. Dan dilakukan wawancara. Untuk dapat angka 10, skor 10, tidak cukup dokumen. Ya, karena dokumen itu harus dipastikan dengan wawancara, ya, triangulasi data. Siapa yang ditanya? Penanggung jawab pelayanan anestesi ditanya, benar nggak? Ada aturan begini. Staf anestesi ditanya. Oke? EP yang kedua, peralatan dan perbekalan gawat darurat tersedia di tempat yang tadi saya sudah cerita. Baru kita boleh melakukan sedasi di tempat yang alatnya ada. Kalau nggak ada gimana? Ya bawa. Nah, jadi bisa ya, rumah sakit yang kecil, boleh diseretlah ke situ troli emergency. Kalau trolinya terlalu besar, boleh dibawa pakai backpack ke sana. Tapi ada botol oksigen yang terisi, ada suction, ya, ada alat-alat untuk intubasi, ada yang kita sering sebut abu bag, sebenarnya kan valve bag valve mask untuk menolong, ada alat intubasi. Kenapa? Kita bermain dengan saluran napas, ya. Itu daftarnya, dokumennya. Nanti dilihat, surveyor akan lihat benar. Di sini dilakukan sedasi. Coba saya lihat, ternyata di situ nggak ada selang oksigen, nggak ada kan, botol oksigen nggak ada, troli emergency nggak ada. Nah, ini nol nih harapannya dapat, ya. Kemudian yang ketiga, jadi PPA yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan bantuan hidup lanjut harus selalu mendampingi. Jadi tidak boleh, sebaiknya jangan dokter anestesi sendirian ngerjakan. Walaupun cuma sedasi, ya tetap harus yang mendampingi, ya perawat anestesi, penata anestesi atau perawat yang dilatih, ya. Nah, ini pasti dia bisa melakukan bantuan hidup lanjut, bukan bukan bantuan hidup dasar. Dia punya kompetensi bantuan hidup lanjut. Nanti kita lihat SPK-RKK-nya. Oke, angkanya bisa 10, 5, dan 0. Inilah PAB 3, teman-teman, ya. Di mana ada sedasi, surveyor akan datang ke situ melihat, ya, dokumen yang dilihat dan wawancara. Kita resume sekarang. Dokumen bukti pelaksanaan pelayanan sedasi seragam di seluruh rumah sakit sesuai dengan PPK. Kita lihat laporan sedasi, kita lihat buku register, udah, ya. Yang kedua, dokumen bukti sarana dan prasarana pelayanan sedasi sesuai dengan regulasi. Kita lihat ada nggak troli emergency. Ketiga, daftar jaga PPA yang kompeten melakukan advance life support, mendampingi tindakan sedasi. Kita lihat daftar jaganya ada. Jadi dengan 3 ini kita bisa memberikan angka 10, teman-teman, surveyor, ya. Saya nggak tahu nih peserta kita nih banyakkan surveyor atau bagi 2, ada surveyor, ada rumah sakit. Ya inilah, kalau Anda ingin PAB 3 Anda dapat angka skor 10, ini terlengkapi. Kita lanjut, ya. Nah, PAB 3 ini punya anak nih, 3.1, yaitu tenaga medis yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan dalam serta melaksanakan monitoring. Jadi ada yang membantu tadi. Ya, kita lihat ini kualifikasi ditetapkan. Jadi tenaga medis yang diberikan kewenangan klinis memberikan sedasi moderat dan dalam harus kompeten. Jadi kita larinya ke SPK-RKK, regulasi ini. Kita lihat. Jadi siapa-siapa saja dokter. Jadi tidak semua dokter boleh melakukan sedasi. Ini anunya apa? Dampaknya ke menjaga yang dulu. Dulu itu seolah semua dokter boleh melakukan sedasi, teman-teman. Ya, bisa dokter bedah apalagi, ya. Dokter umum boleh, dokter penyakit dalam, dokter kebidanan. Sekarang harus yang kompeten. Jadi ada Kepdirnya, ya, keputusan direktur tentang yang boleh melakukan sedasi. Jadi dia masukkan dalam pedoman pelayanan anestesi. Dilihat nanti SPK RKK, dokter spesialis anestesi. Tidak harus spesialis anestesi, ya. Bisa saja dokter bedah, tapi dia tahu ada syaratnya itu.
dia tahu obat-obat pelumpuh otot, dia tahu cara mengatasi dan bisa melakukan advance life support. Jadi tidak harus anestesi ya, salah. Yang kedua, profesional pemberi asuhan PPA yang bertanggung jawab melakukan pemantauan. Nah, ini juga ditetapkan. Jadi ada dua ya. Setiap pembius sedasi ada dua personil di situ. Ada yang bertanggung jawab memberikan sedasinya, ada yang memantau, ya. Nah, yang memantau inilah biasanya perawat, ya, perawat anestesi atau penata anestesi, dia bertugas untuk memantau, ya. Oke. Yang ketiga, kompetensi semua PPA yang terlibat dalam sedasi moderat dan dalam itu tercatat di file. Jadi jangan sampai ada baru perawat dilatih-latih sedikit dia kerjakan, tapi kita lihat di SPK RKK-nya nggak ada. Jangan. Ya, kadang-kadang kalau perawat kan sudah lama kerja di OK, sering lihat diajar-ajar sedikit, oh bisa dia kerjakan. Tapi kalau dia nggak punya kompetensi yang terakui, yang diakuinya dalam SPK RKK, hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalau terjadi, ini masalahnya kan tadi sudah dikatakan, kegiatan anestesi itu bedah itu kompleks dan bisa terjadi sesuatu dalam hitungan menit. Kalau terjadi dia nggak bisa mengatasi, ya itu jadi masalah hukum, udah konyol jadinya. Berarti dia siapa yang mengerjakan? Apakah dia kompeten? Kan pertanyaannya begitu. Apa bukti kompeten? Mana SPK RKK? Jadi direktur. Nah ini kembali ke direktur kan yang punya tanggung jawab mempekerjakan orang yang tidak kompeten, direktur yang tanggung jawab. Jadi dokter bilang, oh enggak, sudah saya kasih SPK RKK. Nah, oke. Ya, tinggal dia bahwa dia tidak gesit itu lain cerita. Ya, itu larinya nanti ke mungkin misalnya ke pelanggaran disiplin, tapi bukan pelanggaran hukum. Kalau dia bekerja di luar SPK RKK bisa bisa pelanggaran hukum nanti. Nah, inilah PAB 3.1 kita resum menjadi tiga ya. Dokumen regulasi kebijakan tentang penetapan dokter yang melakukan tindakan sedasi. Jadi di SPK RKK muncul. Yang kedua, dokumen regulasi kebijakan tentang PPA yang melakukan pemantauan. PPA, teman-teman udah tahu ya, profesional pemberi asuhan. Bisa perawat anestesi, bisa penata anestesi ya. Oke. Kemudian dokumen regulasi kebijakan tentang PPA terlibat tindakan sedasi. Oke. Kita pindah ke anaknya tiga juga nih, 3.2. Rumah sakit menetapkan panduan praktek klinis untuk pelayanan sedasi moderat dan dalam. Ya, jadi pelayanan sedasi moderat dan dalam juga harus ada PPK-nya. Ya, jadi bukan hanya anestesi. Kalau dulu mungkin anestesi. Dulu jangan-jangan anestesi juga tergantung dokternya. Dia sekolah di mana. Dia ikut pelayanan dari tempat dia sekolah. Sekarang kan itu sudah kita tinggalkan dengan Permenkes 1438 tahun 2010 ya, walaupun sudah berjalan 15 tahun, sudah tidak ada lagi orang bekerja sesuai dengan yang dia dapat di sekolah saja. Harus harus tercantum dalam PPK, PPK harus ada PNPK ya. Karena tingkat tingkat kedalaman sedasi berlangsung dalam satu kesinambungan. Ini berkait banget ya. Sedasi moderat dan dalam sering dikerjakan di klinik. Nah, ini kami dari KARS, kebetulan saya juga dari organisasi bedah sering diundang oleh Kemenkes untuk membuat aturan klinik utama. Kan sekarang ada klinik utama bisa melakukan tindakan sedasi moderat dan dalam. Nah, itu tuh dokter anestesi kita aja. Jadi kalau mau sedasinya cuma sedasi ringan, boleh dokter umum ya memberikan aprazolam tablet ya, memberikan valium tablet supaya tenang dia kerjakan. Kemudian ditambahin injeksi lokal, boleh operasi apa yang office base ya, operasi bedah plastik dan sebagainya. Tapi begitu menginginkan sedasi moderat dan dalam maka harus ada dokter anestesi, maka berlakulah semua aturan-aturan yang tadi. Nah, itu kadang-kadang klinik utama itu merasa berat itu. Tapi apa boleh buat? Ini aturan. Jadi ini terkait ini standar ini untuk klinik utama yang melakukan. Tapi kalau di rumah sakit ya apalagi. Ya, jadi kita singkat aja langsung masuk kita ke elemennya. Ada dua elemen. Satu, rumah sakit telah menerapkan pengkajian prasedasi dan dicatat dalam rekam medis. Jadi, walaupun sedasi, dia tetap ada asesmen prasedasi, pengkajian, ya. Kalau dulu nggak ada, ya, dari poli langsung dikerjakan riset gitu ya. Sekarang, jadi dokumennya yang dilihat apa? Bukti, bukti rekam medis, pengkajian prasedasi ada. Ada rumah sakit membuat pengkajian prasedasi dengan praanestesi sama formulirnya nggak apa-apa. Toh sama yang mau dinilai, ya.
Jadi pengkajian prasedasi akan dilihat format pengkajian prasedasi sudah terisi. Itu aja yang dilihat sama surveyor. Oke, betul. Jadi sudah dilaksanakan. Tapi bisa aja diwawancara lagi nanti. Yang kedua, rumah sakit telah menerapkan pemantauan pasien selama dilakukan. Jadi harus ada pencatatan. Dulu kadang-kadang juga enggak nih. Kalau sedasi itu sebentar enggak ada catatannya. Atau udah selesai ya. Sekarang kita lihat ada format laporan sedasi. Ya. Yang ketiga, kriteria pemulihan telah digunakan sama. Dulu nggak ada batas. Selesai sedasi boleh pulang. Apalagi kalau sedasi biasanya tindakan itu pasien yang one day surgery ya. Atau pulang ke ruangan. Nah sekarang tetap harus ada aturan sama dengan anestesi. Jadi ada formulir observasi di ruang pemulihan. Ada namanya kriteria Aldred. Aldred 9 atau 8 paling kurang atau sebaiknya 10 baru boleh pasien itu keluar. Jadi kita akan melihat bukti di rekam medis kriteria pemulihan dipenuhi apa enggak. Biasa ditaruh itu di ruang pemulihan itu. Nih, Aldred itu terdiri atas 4 unsur ya. Mana ini yang bisa menghasilkan angka 10 ya. Oke. Kita resume. Jadi resumnya adalah PAB 3.2, dokumen bukti pelaksanaan asesmen prasedasi dilaksanakan. Apa yang dilihat? Form laporan sedasi dalam rekam medis. Kedua, dokumen bukti pelaksanaan pemantauan pasien selama sedasi dikerjakan. Apa yang dilihat? Format laporan sedasi. Mungkin kalau pada sedasi ini follow up-nya nggak seperti anestesi lah, tiap 10 menit atau tiap 15 menit. Mungkin ini eh, sebelum durante tindakan selesai karena tindakannya mungkin cuma setengah jam ya cukup ada 3 evaluasi boleh aja tapi ada kemudian dokumen bukti pelaksanaan pemindahan pasien dari ruang pulih sesuai kriteria jadi format laporan ruang pulih Aldred oke ya kita maju ke PAB 4 nah ini pelayanan anestesi kalau tadi pelayanan sedasi ke anestesi jadi pada prinsipnya sama pelaksanaannya. Jadi profesional pemberi asuhan PPA yang kompeten. Nah, siapa yang kompeten? Ya dokter anestesi dan telah diberikan kewenangan klinis, berarti sudah ada SPK, RKK, pelayanan anestesi melakukan asesmen pra anestesi dan pra induksi. Nah, pertama ya, jadi eh, asesmennya dilakukan oleh ini. Maksudnya karena anestesi itu memiliki risiko tinggi, maka pemberiannya harus direncanakan dengan hati-hati. Ini juga dulu masih sering kita lihat pasien baru ketemu dengan dokter anestesi itu sudah di kamar bedah. Jadi sehingga segala hal-hal yang bisa membantu, menolong, menyulitkan operasi di situ diputuskan. Akibatnya apa? Kadang-kadang pasien sudah masuk di kamar operasi, kondisinya nggak favorable, dibatalkan operasi. Nah itu nggak boleh sekarang. Jadi ini harus dilakukan di ruang perawatan sebelum masuk OK. Nggak ada batas waktu. Boleh 1 jam, boleh setengah jam, boleh 2 jam, boleh 1 hari. Dan ada rumah sakit yang mengerjakan ini di poliklinik. Kalau untuk operasi elektif, mau operasinya mungkin besok, lusa, 3 hari lagi. Tapi hari ini dikonsulkan ke anestesi, dinilai. Dilakukan pengkajian pra-anestesi untuk mengetahui masalah saluran pernapasan, memilih anestesi dan rencana asuhan anestesi, memberikan anestesi yang aman, menafsirkan temuan pada waktu pemantauan, nah, memberikan informasi obat analgesi. Jadi yang D dan E ini berdampaknya nanti pada waktu ini karena dia sudah periksa sebelumnya, oh ini pasien asma. Jadi dia udah tahu kalau pasiennya ngik-ngik, oh udah tahu ini asma nih. Ya. Jadi itulah gunanya asesmen pra anestesi dikerjakan sebelum pasien masuk ke kamar operasi. Nah, ini kita lihat EP-nya. Tadi kan cerita. Sekarang LEP-nya ada satu pengkajian pra-anestesi telah dilakukan untuk setiap pasien yang akan dilakukan anestesi. Kemana kita lihat? Ke format pengkajian pra-anestesi. Terisi nggak? Nah, terisi. Kemudian, kalau pasien sudah masuk di ruang OK, diperiksa lagi. Dilakukan pengkajian pra-induksi. Nah, ini yang dulu sering waktu masa lalu ya. Ini dijadikan satu, asisten pra-anestesi dengan pra-induksi dijadikan satu, yaitu dikerjakan di OK saja. Nah, ini nggak bisa. Jadi yang dikerjakan di kamar bedah itu adalah pra-induksi. Kalau yang dikerjakan di ruangan adalah pra-anestesi. Ini harus ada. Hmm. Jadi ini bisa mempengaruhi scoring Bapak Ibu ya. Kalau ini dikerjakan ya scoringnya 0 ya.
atau dikerjakan tapi nggak lengkap bisa 5 ya. Jadi kalau rumah sakit itu ingin dia mendapat skor yang 10 10 10 ya kerjakan ini. Yang ketiga, kedua pengkajian tersebut ya, yang pra anestesi dan pra induksi tadi dilakukan oleh PPA yang kompeten. Bagaimana tahu PPA kompeten? Ya SPKRKK-nya kita lihat. SPKRKK dikeluarkan direktur. Dasarnya tentu rekomendasi dari komite medis. Komite medis dasarnya tentu kompetensi, ya. Ada STR, ada SIP kompetensi, ya. Jadi akan dilihat format pengkajian ditandatangani oleh siapa? Dokter anestesi, ya. Jangan oleh bukan dokter anestesi. Resume sekarang. PAB 4. Dokumen bukti pelaksanaan asesmen pra-anestesi dilaksanakan sesuai regulasi. Jadi form laporan anestesi dalam rekam medik. Dokumen bukti pelaksanaan asesmen pra-induksi dikerjakan sesuai regulasi. Format laporan anestesi juga. Jadi dengan sekali melihat satu format aja kita sebenarnya udah bisa tahu apa yang terjadi. Yang ketiga, dokumen bukti pelaksanaan asesmen pra-anestesi dan pra-induksi tercatat dalam rekam medis dan ditandatangani. Oleh siapa? Oleh dokter anestesi. Ini dengan lihat tiga ini 10 10 10 semua udah. Oke, sekarang pindah ke kita PAB 5. PAB 5 ini penjelasan kepada pasien tentang risiko, manfaat, dan alternatif. Saya ringkaskan ini adalah informed consent. Ya, kita ingat informed consent ini dulu sering diterjemahkan jadi kalimat yang sederhana, izin operasi atau izin pembiusan. Jadi seolah-olah pokoknya dipaksa isi dan malah kadang-kadang bahasanya, Mbak diisi, Bu diisi, suami ibu mau dioperasi. Ya, kalau nggak diisi, dokter nggak mau kerjain. Nah, gitu kan. Padahal mestinya bukan demikian. Informed consent itu dua kata-kata. Informed artinya terinformasi kalau bahasa Indonesianya. Consent artinya persetujuan. Jadi persetujuan setelah dia terinformasi tentang apa yang mau dikerjakan kepada dia, apa risikonya, apa pilihannya, apa alternatifnya. Ya, jadi informed consent dimulai dengan inform dulu, informasi dulu. Oke, formulirnya ada tuh ya, kita nggak cerita di sini. Oke, rumah sakit telah menerapkan pemberian informasi kepada pasien, ya, dimulai dengan informasi dan atau keluarga yang akan memberikan keputusan. Nah, habis itu baru keputusan. Informasi dulu baru keputusan. Jadi kalau bahasa Inggris kan memang yang duluan informnya di ini kan. Bukti rekam medis pemberian informasi kepada pasien, keluarga, pihak keputusan tentang jenis, risiko, manfaat, alternatif itu dia. Itu formulir informed consent terisi. Ya, terisinya benar. Ya, ada yang ditekan nanti oleh dari segi informasi itu ada yang ditekan dokter, ada yang diparaf atau ditekan oleh pasien. Itu dari segi informasi. Dari persetujuan dari konsennya ditekan oleh dokter, ditekan oleh pasien dan ada saksi dua. Nah, kalau saksinya satu nggak berlaku itu. Saksinya itu tidak perlu orang rumah sakit, tidak perlu keluarga pasien, siapapun boleh. Yang penting orang dewasa umur 21 tahun, cakap hukum. Ya, ini sering juga rumah sakit, waduh kan ini nggak terisi karena keluarganya nggak ada. Jadi akhirnya satu saksi, gagal itu nanti. Nah, wawancara dengan DPJP dan pasien dan keluarga. Karena ada cerita ya dulu kasus Ayu, pasiennya keluarganya bilang, ini kan ibu udah izin, teken. Ya saya disodorin di tempat gelap katanya. Oh di depan kasir, disodorin suruh isi aja teken. Nah, mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi sekarang ya. Pasien hanya disodorin suruh teken. Berikutnya, pemberian informasi dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan didokumentasikan dalam formulir persetujuan tindakan. Bilang nih, yang beli informasi ini. Boleh nggak dokter umum, perawat? Kalau sebagai informasi pendahuluan boleh. Tapi informasi final harus oleh dokter anestesi. Sama nanti inform konsen bedah juga finalnya harus dokter operator. Nah, jadi ini formulir inform konsen ditandatangani oleh dokter anestesi. Ya, oke. Nah, ini beda. Di sini dia tidak menyebut dokter anestesi yang membius. Jadi kalau di rumah sakit itu punya dua dokter anestesi, boleh aja salah satu untuk melakukan informasi. Kan sama ilmunya. Tapi kalau untuk operasi nggak bisa, harus operator. Ya, karena operasi kan lain jalannya. Ini beda nih anestesi dengan bedah ya. Kalau di bedah ditulisnya operator. Ya, dokter operator. Kalau anestesi saya nggak membaca ini. Bahwa dokter anestesi akan membius nggak. Yang penting ada dokter anestesi di situ ada dua dokter, satu dia melakukan informasi kalau dia di poliklinik, ya kan? Ya, kalau di ke ruangan sih biasanya dokter yang bersangkutan. Oke. Resume PAB 5.
Dokumen bukti pelaksanaan pemberian informasi sedasi dan anestesi sesuai regulasi. Jadi kita lihat formulir inform consent, sedasi dan anestesi dalam rekam medik. Ada terisi. Yang kedua, dokumen bukti inform consent dilakukan oleh dokter anestesi. Nah, di sini nggak ngomong dokter anestesi yang akan membius, nggak. Ya, jadi makanya sebenarnya ada keringanan. Kalau dokter anestesi di rumah sakit ada dua, boleh. Itu. Saya merasakan itu, saya pernah. Tapi kalau bedah nggak bisa. Kalau bedah harus dokter operator. Ya, oke. Kita lanjut ke PAB 6, nih terakhir untuk anestesi, cerita tentang pemantauan tadi. Kita kan bilang tadi pemantauan ya. Karena perubahan kondisi pasien itu fisiologisnya itu bisa bergerak dari menit ke menit ya, bukan jam lagi ya. Kalau obat-obat hemodinamik ya, hemodinamik turun naik dan pernapasan. Oleh karena itu pemantauan status fisiologis harus dikerjakan ya. Nah, ini sini dokter anestesi boleh dibantu oleh perawat anestesi atau penata anestesi. Oke, ini dicatat ya. Nah, ini muncul dalam PPK. Nggak boleh nggak, jangan sampai nggak ada. Ya, sekarang makin canggih, kita sudah punya alat namanya patient monitor, yaitu dipasang aja alat itu akan keluar tuh data-datanya. Itu yang kelihatan. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya, enggak. Itu detensi, ada yang diukur, dicatat di kertas. Ya, kalau sekarang kan sudah terpasang pasien monitor, dokternya bisa lihat. Ya, coba nanti nggak tahu kalau sudah zaman AI, robot nanti yang ngerjain. Robot yang menerjemahkan. Dia colek-colek dokter anestesi. Hei, turun tuh tensinya. Mungkin ya. Jadi ada robot di sebelah ya. Robot itu bisa ini mimpi ya. Dia mencatat itu tensi, nadi, respirasi. Nanti kalau dokternya lagi bengong-bengong sambil mompa-mompa itu dicolek nanti sama alatnya. Cek. Tuh, pasien tensinya turun. Wah, ya. Dan balik lagi dokter nanya, apa yang mesti gua kasih apa nih? Wah, itu baru robotnya udah canggih banget itu ya. Tapi nggak tahu itu kejadian nggak nanti ya. Bercanda aja ya teman-teman, biar nggak ngantuk nih sore ini. Sekarang PAB 6, frekuensi dan jenis pemantauan selama tindakan anestesi dan pembedahan didasarkan pada status pra-anestesi. Nah, itu tadi. Kalau pasien itu di pra-anestesi, dokternya udah tahu dia punya asma, akan dipantau itu, usus itu. Atau pasien ini memang ada kecenderungan bradikardi, ada kecenderungan takikardi, gitu kan. Macam dia bisa. Jadi sudah ditentukan loh dia, oh, kalau ini saya harus tiap 5 menit nih. Yang paling cepat biasa tiap 10 menit nih. Kan normal itu ada yang 10 menit, ada 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, boleh. 30 menit, nah, ada ya. Jadi laporan tindakan anestesi itu semua dalam itu kita lihat itu ya. Di bukti rekam medisnya, formulir ini harus masuk di dalam rekam medis. Ya, terjadinya mungkin lepas tadinya. Biasanya anestesi punya tiga ya. Tiga apa namanya itu? Tiga lembar. Ini pra induksi, kemudian pemantauan, kemudian nanti pasca. Kalau pra anestesi nggak ada di situ, lain lagi kertasnya. Jadi ini dokumen bukti dan wawancara. Yang kedua, pemantauan status fisiologis pasien sesuai dengan panduan praktek klinis. Nah, jadi nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ah, ini saya kan udah jago nih, saya periksa pasien cukup 30 menit sekali. Nggak bisa. PPK-nya bilang apa? Ya, PPK anestesi. Jadi format observasi dan monitoring durante anestesi akan kita lihat. Ya, sesuai nggak? Baik, resume. Jadi ini membantu teman-teman ya. Kalau dengar resume ini kan tahu, oh ini ya cerita panjang lebar tadi kan saya kasih. Sekarang ini resume. Apa yang mesti kita lihat? Dokumen bukti pelaksanaan pemantauan status fisiologis pada tindakan anestesi sesuai regulasi. Apa regulasinya? Iya, PPK. Regulasinya PPK di sini. Ya, laporan anestesi dalam rekam medis. Yang kedua, dokumen bukti pencatatan hasil pemantauan status fisiologis pasien yang menjalani tindakan dicatat dalam rekam medis. Jadi akhirnya itu kalau tadinya dicatat di ada satu kertas, ini masukkan ke rekam medis, jadi nggak dicatat lagi. Kalau dia dikerjakan pemantauan itu pakai mesin, nah itu kan di print out, itu yang ditempelkan. Ya, boleh macam-macam cara, tapi yang penting catatan itu masuk di rekam medis pasien. Ya, oke, jadi eh, memang tujuannya supaya benar-benar selain kita memang pasiennya selamat karena dipantau terus, juga selamat buat dokternya. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa bawa ini. Bagus kok pasien nggak masalah. Kalau tiba-tiba memburuk kan lain cerita. Jangan sampai dikatakan ini gara-gara dibius nih, obatnya salah nih. Kan bisa aja. Sekarang itu kan
Zaman post-truth ini asal orang bisa ngoceh, banyak yang denger, setuju, jadi benar itu. Nah, mampus ini dokter-dokter anestesinya diganyang ini. Jadi kalau kita punya ini, enggak. Ya, jadi ini melindungi pasien, juga melindungi tenaga kesehatan, dokter anestesi. Nah, oleh karena itu harus dibiasakan ini. Silakan mau bagaimana laporan status fisiologis itu, mau pakai kertas dicatat atau mau pakai pasien monitor yang di print atau mau di silakan aja. Ya, oke. Nah, 6 ini ada anaknya lagi. 6.1 ini untuk sudah selesai nih. Tadi kan pemantauan status fisiologis Durante ya. Sekarang kalau udah selesai masuk ruang pulih, ini juga dipantau karena prosesnya tidak mendadak tiba-tiba. Dan lagi juga ada ilmunya obat-obat yang dipakai ya, ada yang resirkulasi. Yang tadinya kelihatan udah bagus tapi obat itu diolah di ginjal atau di liver, sirkulasi lagi, aktif lagi. Nah, oleh karena itu nggak boleh sembarangan kita keluar operasi selesai anestesi dikirim ke ruangan ya. Jadi ini harus diobservasi, ada standarnya yang saya katakan tadi, Aldred tadi ya. Jadi pasien dipindahkan atau pemantauan pemulihan dihentikan oleh seorang ahli. Nah, yang memutuskan anestesi. Pasien dipindahkan atau pemantauan pemulihan dihentikan oleh seorang perawat atau peneliti boleh. Kalau nih ya berdasarkan kriteria pasca anestesi yang sudah ditetapkan rumah sakit, tercatat dalam rekam medis bahwa kriteria tersebut terpenuhi. Ya kalau misalnya dokternya masih operasi dulu, ya ini udah diobservasi ada standar. Ini kalau nanti aldrednya 9 kamu boleh pindahin, boleh itu ya. Tapi nanti tanda tangan di status tetap dokternya. Pasien dipindahkan ke unit yang mampu menyediakan perawatan pasca anestesi, misalnya di unit perawatan intensif. Ada kemungkinan pasien itu kondisinya tidak bagus, pernapasan dan sebagainya, dia habis dari OK, dari ruang pulih, dia ke ICU, ke intensif, bukan ke ruang biasa ya. Nah, waktu masuk dan keluar dari ruang pemulihan itu harus dicatat. Ini juga sebagai ini. Nah, mari kita lihat. Rumah sakit telah menerapkan pemantauan pasien pasca anestesi baik di ruang intensif maupun di ruang pemulihan. Jadi ya, pemantauan itu baik di anestesi. Jadi kita akan melihat dokumen format monitoring di ruang RR terisi. Jadi nggak boleh kosong. Siapa yang ini? Tentu perawat yang tugas di sana. Bisa perawat anestesi, bisa penata anestesi. Akan diwawancara dokter anestesi. Karena dokter anestesi yang mengontrol. Oke, bagus? Ya, bisa. Ya, dia memastikan. Ya, oke, pasien ini boleh keluar. Aldrednya sudah 9 atau 10, boleh. Ya. Kemudian yang kedua, pasien dipindahkan dari unit pasca anestesi, tadi ruang pulih ya, sesuai dengan kriteria baku, tadi Aldred. Ya. Jadi bukti rekam medis tentang pelaksanaan pemindahan pasien Aldrednya sudah terisi. Jadi sama ini lihat yang atas tadi formulir. Kemudian waktu dimulai dan dihentikannya proses pemulihan dicatat. Jadi harus ada kapan dia masuk ruang RR dari OK, bagaimana kondisinya dicatat kan, tensi nadi, 5 hal itu ya. Vital sign, tensi nadi, respirasi, suhu, eh, pernapasan dan nyeri. Kemudian dia keluar dari RR, entah dia ke ICU, entah dia ke ruangan atau dia pulang, dicatat lagi. Ini resumenya. Dokumen bukti pelaksanaan pemantauan pasien pasca anestesi di ruang pemulihan dan intensif, laporan monitoring ruang pulih terisi. Dokumen bukti pelaksanaan pemindahan pasien dari ruang pulih ke ruang asal sesuai kriteria Aldred. Bukti dalam rekam medis waktu dimulai dan keluar dari ruang pulih dicatat. Jadi teman-teman lihat ya, dari untuk anestesi ini dari PAB 1 itu pengorganisasian lain. Ya, itu isinya regulasi kebanyakan, ya, pedoman. Tapi begitu di PAB 2 sampai 6 ini semua bukti yang diminta, ya. Jadi nggak cukup punya pedoman yang bagus, ya. Saya pernah lihat rumah sakit bagus, lengkap semua, tapi buktinya ini, ya, bukti, dokumen. Jadi dokumen itu ada regulasi, ya, berbentuk dokumen juga, tapi namanya regulasi. Kita nggak sebut dokumen. Kalau kita sebut dokumen, bukti, ya, bukti itu bukti pelaksanaan. Bisa dengan dokumen tertulis, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, ya. Baik, kita lanjut aja sekarang ke pelayanan pembedahan PAB 7. Ini ada 4 standar ya. Di sini standarnya bilang asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasar atas hasil pengkajian dan dicatat dalam rekam medis pasien. Sama, ini tadi kita di anestesi bilang asesmen pra anestesi, sama aja.
Apa itu yang informasi yang didapat? Ada 4 tindakan bedah yang sesuai, ya. Kalau hasil, maksudnya hasil pengkajian prabedah itu memberikan informasi tentang tindakan bedah yang perlu, melakukan tindakan dengan aman, menyimpulkan temuan selama pemantauan, pemilihan teknik operasi bergantung riwayat pasien. Jadi artinya dengan rencana yang baik maka pelaksanaannya juga diharapkan akan lebih baik. Nah, kita lihat ini. Nah, kadang-kadang ada pasien saat masuk rumah sakit langsung dilayani oleh dokter bedah. Itu oke, pengkajiannya adalah formulir pengkajian rawat inap. Tapi ada pasien yang tadinya masuk dari ruang lain, dikonsulkan ke dokter bedah, ya, ke DPJP lain. Maka diputuskan operasi oleh dokter konsul. Maka pencatatan pengkajian prabedah dapat dicatat dari rekam medis sesuai kebijakan rumah sakit. Ini kita lihat EP-nya, rumah sakit telah menerapkan pengkajian prabedah pada pasien yang akan dioperasi oleh dokter DPJP. Nah, ini dia. Pengkajian prabedah oleh dokter penanggung jawab pelayanan, yaitu operator. Ya, kan DPJP kan operator. Kan beda tadi dengan yang tadi, ya. Ini asesmen. Bukti rekam medis tentang penerapan pengkajian prabedah oleh dokter DPJP sebelum operasi dimulai. Nah, kita lihat form pengkajian sama kayak tadi, ya. DPJP tadi. Ingat, kalau ada dokter bedah 2 atau 3 di sana, ya DPJP-nya yang harus melakukan asesmen pengkajian prabedah. Diagnosis prabedah dan rencana prosedur berdasarkan hasil pengkajian didokumentasikan, ditulis. Jadi kita lihat lagi di form laporan operasi nantinya. Apa diagnosa prabedah, apa rencana pembedahan. Oke. Jadi resumenya, dokumen bukti rekam medis pengkajian prabedah oleh operator. Garis miring DPJP, form pengkajian prabedah. Perhatikan ya teman-teman, kalau tadi anestesi kita bilang bisa sesama anestesi. Kalau ini, tapi kalau bedah beda, harus operatornya. Dokumen bukti dalam rekam medis tentang diagnosis prabedah dan rencana prosedur tindakan. Laporan operasi terlihat apa rencananya, ya. Jangan sampai ngawur. Itu dinilai sebagai mutu itu. Sekarang 7.1, nah ini inform consent, ya. Di situ diceritakan risiko dari rencana tindakan operasi, manfaat dari rencana tindakan operasi, memungkinkan komplikasi dan dampak. Jadi pasien nggak kaget kalau ini sudah ceritakan ada kemungkinan begini, begini. Pilihan operasi atau non operasi. Jadi pasien diberi penjelasan yang cukup, terinformasi, baru dia konsen. Mari kita lihat, rumah sakit telah menerapkan pemberian informasi kepada pasien dan atau keluarga, atau pihak yang akan memberikan ini, termasuk pemakaian produk darah. Ya, jangan udah operasi tiba-tiba minta darah, pasiennya kalang kabut lagi nyari keluarga dan sebagainya. Jadi dari awal sudah diberikan, ya. Kemudian buktinya direkam medis pemberian informasi kepada pasien atau keluarga atau pihak yang akan memberikan keputusan. Formulir inform consent yang terisi. Oke. Resumenya, dokumen bukti pelaksanaan inform consent sesuai regulasi. Formulir inform consent. Kemudian dokumen bukti dalam rekam medis mencatat inform consent dilakukan oleh dokter operator. Itu yang penting, ya. 72 ini informasi terkait operasi dicatat dalam laporan operasi. Oke, itu semua. Jadi laporan operasi ada berapa hal ini. Diagnosis pasca operasi tertulis, nama dokter bedah dan asistennya, prosedur operasi yang dilakukan, dan rincian temuan, ada dan tidak adanya komplikasi perdarahan, itu maksudnya spesimen operasi yang dikirim untuk diperiksa, jumlah darah yang hilang, nomor pendaftaran alat yang dipasang implan, ya bila dipergunakan, tanggal, waktu, dan tanda tangan dokter. Jadi ini, ya, semua ini salah nih dari E, misalnya dari A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hal ini harus ada. Oke. Berikutnya EP-nya kita lihat. Ya, ini udah laporan operasi. Ya, kita lihat aja form laporan operasi. Formnya kan sudah dibuat. Ada 8 hal. Diisi nggak? Laporan operasi telah tersedia segera setelah operasi selesai dan sebelum pasien dipindah ke ruang lain. Jadi harus keluar dari OK itu sudah laporan operasi. Kecuali ada kalau pasien langsung masuk ke ICU, boleh langsung dulu dibikin di ICU nanti laporan operasi. Ya, laporan operasi terisi lengkap sebelum pasien dipindah ke ruang lain untuk perawatan selanjutnya. Oke. Resume dokumen bukti pelaksanaan laporan operasi sesuai maksud, tujuan, form laporan operasi. 2. Dokumen bukti dalam rekam medis laporan operasi terisi sebelum pasien dipindah ke ruang rawat atau ruang intensif. Ya, jadi kecuali aja kalau ruang intensif boleh di sini ruang intensif.
Kita ke 73, rencana asuhan pasca operasi disusun dan diterapkan dan ditetapkan dan berada dalam rekam medis. Ini juga hal perlu perhatian teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang dokter operator itu hanya menulis bukan rencana asuhan lengkap, tapi hanya menulis instruksi segera. Nah itu tidak memenuhi syarat, karena ini dikatakan dalam waktu 24 jam dia tulis. Enggak mesti malam itu. Malam itu boleh instruksi cepat aja. Tapi kalau setelah 24 jam, harus diisi rencana lengkap sampai pulang. Ya, jadi CPPT terisi soal dari DPJP, apa rencananya, plannya. Sehingga pasien dan keluarganya tahu apa yang akan dia jalani. Apakah kapan dicabut kateter, kapan di ronsen, kapan dia boleh belajar jalan. Sehingga sudah tercantum. Kalau berubah, ya boleh. Ini nomor 2 nanti. Rencana asuhan pasca ini itu berdasar kebutuhan pasien. Bisa dirubah. Ya. Nah ini dia. Oh ini tunggu, ini asuhan medis, ya jadi medis perawatan membuat, dan yang ketiga ini rencana asuhan itu bisa diubah. Jadi bukan juga harus. Jadi ini CPPT, ini tempatnya di CPPT, tapi dikehendaki yang diisi itu bukan hanya untuk kebutuhan satu hari, ya itu dia. Oke, ini resumenya. Dokumen bukti rencana asuhan pasca bedah dicatat oleh operator DPJP dalam rekam medis. Dokumen bukti rencana asuhan pasca bedah dicatat oleh PPA dalam rekam medis, jadi PPA ya, bukan hanya operator. Dokumen bukti rencana asuhan diubah atau dikembangkan pada masa pasca bedah sesuai kebutuhan hasil asesmen. Bisa aja dirubah ya, tapi sudah punya dulu seperti rencana awal, asuhan awal. Baik, kita pindah ke yang terakhir teman-teman. Waktunya juga sudah pas ini. Perawatan bedah yang mencakup implantasi. Jadi sekarang ini kan sudah banyak alat-alat implan. Jadi kalau pasien itu menggunakan implan maka ada pencatatannya. Ya, kenapa? Kalau implan itu dinyatakan tidak baik harus diganti, kita bisa panggil pasiennya. Itu aja intinya ya. Nah, jadi rumah sakit harus punya daftar dulu, punya panduan penggunaan implan, punya daftar implan apa aja yang ada di rumah sakit ya. Kemudian ada pelatihan ya, dan yang penting ini pelaporan ya kalau ada hal yang tidak ini. Nah, EP-nya ada 4 nih. Rumah sakit mengidentifikasi jenis alat implan yang termasuk dalam cakupan layanan. Tulis. Jadi panduan penggunaan implan isinya ini aja. Makin banyak dokternya, makin banyak implannya. Kalau dulu kita kenal implan cuma dokter ortopedi, kalau dokter mata. Ya, sekarang dokter bedah juga punya implan. Dokter THT ada implan, dokter bedah digestif ada implan, dokter urologi ada implan. Banyak ya. Kebijakan dan praktek mencakup ini ya. Jadi ada kebijakan peraturan direktur tentang panduan penggunaan implan. Berikutnya, rumah sakit mempunyai proses untuk melacak implan yang telah digunakan. Jadi harus ada buku implan, sehingga kalau implan itu dinyatakan tidak baik, mau di recall oleh pabrik, kita rumah sakit bisa mencari pasiennya. Di mana? Dari buku register operasi, ada daftar nama pasien di situ, dan ada nama implan. Ya, jadi kita tahu implan mana nih, kan dari pabrik memberitahu nomor ini implan yang gagal. Nah ini, kemudian yang terakhir rumah sakit menerapkan proses untuk menghubungi dan memantau pasien. Nah ini baru terjadi kalau memang ada kasusnya. Jadi ini bisa TDD ya. Tapi 1 sampai 3 harus dibuat aturan mainnya. Ya, tapi yang keempat ini kalau pasiennya memang nggak terjadi recall ya buat apa kita hubungi, ya kan? Ya, ini resumenya. Dokumen regulasi kebijakan rumah sakit tentang penggunaan implan di rumah sakit, jenis implan. Dokumen regulasi kebijakan rumah sakit tentang tata kelola penggunaan implan. Ketiga, dokumen bukti pelaksanaan pelacakan terhadap pasien yang menggunakan implan. 4, dokumen bukti pelaksanaan pelacakan. Nah, ini nggak ada. Ya, yang keempat ini tidak harus ada. Tapi 1, 2, 3 harus ada. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga cukup. Kita buka ruang untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Joni, materinya menarik sekali ya Dok ya. Di pesan Dokter Joni juga dalam mempelajari standar akreditasi tidak cukup hanya membaca standar dan elemen penilaian ya Dok ya. Ya, Jadi betul. Bapak Ibu juga perlu memahami maksud dan tujuan setiap standar karena hal ini akan membantu dalam implementasi yang tepat di rumah sakit ya seperti itu. Ya baik, masih ada waktu untuk diskusi kurang lebih 10 menit. Masih waktu diskusi, mungkin saya memberi kesempatan dulu Ibu yang raise hand ya Dok ya. Ya, oke. Ya, allow to talk dulu. Ada 4 yang raise hand. Baik, kepada dari
RSU Siloam Kupang Junita Diding, silahkan Bapak atau Ibu Junita Diding. Ya, oh Ibu ya, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore dokter. Izin bertanya Oke. terkait dengan PAB2 dok. Tadi saya sempat dengar dokter menjelaskan bahwa ada unit pelayanan anestesi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah unit pelayanan anestesi ini wajib dimiliki oleh rumah sakit dok? Atau sudah cukup terwakilkan dengan adanya PJ anestesi di rumah sakit? Demikian dok, terima kasih. Ya. Jadi begini, utamanya PJ ya kalau di standar PJ ya. Tapi kalau kita baca Permenkes 519 tentang tata kelola anestesi ada instalasi. Tapi kadang-kadang kekurangan tenaga dan sebagainya. Kalau memang kamar bedah sentralnya itu bersahabat lah ya, nggak akan resek dia kalau stafnya dibawa, obat dibawa ya mungkin bisa cuma penanggung jawab anestesi. Tapi kita lihat kalau mau idealnya sih harus dibuat instalasi. Jadi dia membawahi SDM ya sendiri, membawa alat dan kalau tempat nebeng di OK. Tapi kalau kita tenaganya kurang, ya penataan sesi cuma 2 atau 3. Kalau ditaruh lagi di situ, nah, rangkap kerja sama juga. Jadi yang paling penting ada penanggung jawab pelayanan anestesi itu yang utamanya, ya. Baik dok, terima Oke, kasih. ya. Lanjut. Baik, selanjutnya satu lagi RSUD Salak. Silahkan dari RSUD Salak. Ya. Silakan Ibu. Silahkan Bapak Ibu dari RSUD Salak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon izin Bu bertanya tentang dokter spesialis. Kebetulan di RSUD Salak, dokter anestesi spesialis kami ada hanya 1 orang dan dokter kontrak. Jadi beliau bertugas di sini hanya 3 hari. Tapi kita punya penata anestesi 2 orang. Selama ini yang kami kerjakan dok, kalau misalnya di luar 3 hari, 4 hari yang lain, penata anestesi lah pelimpahan tugasnya. Tadi kan ada penjelasan dari dokter bahwa wajib mendatangkan dokter anestesi dari luar, spesialis anestesi dari luar. Jadi mohon izin petunjuknya dok, bagaimana mengatasi ini karena memang ini terhubung dengan anggaran yang tersedia juga. Karena memang dalam penganggaran pun kita hanya menampung penggajian atau salary hanya untuk 1 orang spesialis dokter anestesi dan hanya bisa bertugas selama 3 hari di rumah sakit Salak. Begitu kira-kira dok, mohon petunjuk. Terima kasih dok. Oke, ya dengan aturan tadi, coba baca Permenkesnya ya dan di PNPK nggak bisa lagi kita. Kita juga membaca ada yang namanya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang ini kan lari ke pelimpahan wewenang. Dulu agak longgar pelimpahan wewenang itu. Sekarang kalau pelimpahan wewenang itu harus ke yang sama ya. Nah, kemudian juga kalau ini kita mengacu kepada Perdatin ya, perhimpunan. Saya nggak bisa ngarang ya. Perhimpunan bilang nggak bisa itu. Jadi tidak bisa pembiusan itu dilimpahkan ke penata anestesi. Ya, jadi harus ada dokternya. Ya itulah makanya timbul klausul mendatangkan dokter dari luar itu maksudnya. Jadi bukan pegawai tetap. Jadi datang berhalangan, ya kan ada darurat, ada pengganti sementara. Itu didatangkan dari luar. Jadi dibayar per tindakan jadinya nantinya. Ya kan ada tindakan berarti pasti dibayar kan. Jadi nggak bisa pelimpahan wewenang ke penata anestesi sudah tidak berlaku sekarang. Dulu zaman saya juga masih ada begitu ya. Mandat pelimpahan wewenang kan ada mandat, ada delegasi. Nah, delegasi nggak bisa jelas ya sekolah. Kalau mandat, nah itu juga kalau menurut Perhimpunan Dokter Anestesi nggak bisa. Ya, begitu Bu jawabannya. Oh, makasih ya dok. Ya, Berarti begitu. mutlak ya dok. Kenapa? Berarti mutlak ya dok, wajib Ya, ya dok. mutlak. Kita kan mau mau mutu ya, mutu. Repot kalau pembiusan oleh bukan dokter yang kompeten ya. Kalau terjadi sesuatu eh, bahaya nanti buat kita. Buat direktur juga bahaya itu. Direktur yang kena. Jadi memberikan pelayanan dilakukan oleh orang yang tidak kompeten, direktur yang tanggung jawab nanti. Baik, terima kasih dok. Oke, ya. Ya, Lanjut. terima kasih. Selanjutnya satu lagi ya yang SN dari Komite Komite Keperawatan Keperawat SRD RSUD. Bedah. Ya, silakan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya Ya. ingin bertanya tentang tadi dokter catatan di CPPT yang dibuat oleh operator kurang dari 24 jam harus ada planning sampai pasien ini pulang. Kalau Ya. yang saya tangkap kan selama ini kalau dokter pasca op dia hanya akan memberikan advice untuk post op sampai beliau visite besok gitu. Nah, Ya. apakah di regulasi ini berarti di dalam CPPT yang pertama beliau buat pasca operasi itu harus sudah memuat planning kapan direncanakan pulang seperti itu dokter? Atau Persis. boleh tetap dicicil seperti sekarang kalau visit nulis, kalau visit lagi nulis gitu atau enggak? Itu Terima perubahan. kasih. Oke, itu yang dinulis tiap hari itu kalau ada perubahan, tapi tetap ada rencana besarnya. Jadi kalau Anda di Surabaya, coba lihat ke rumah sakit Karangmenjangan, itu saya pernah lihat. Mereka ada punya nursing perawatnya juga bikin, ya bukan dokter aja, dua dokter bikin nursing care plan, medical care plan digabung satu lembar depan belakang. Walaupun nanti akan ada perubahan. Jadi betul. Kan kenapa dikasih waktu 24 jam itu maksudnya lengkap. Kalau yang dibuat segera itu yang segera itu instruksi cepat aja ya, malam operasi misalnya. Untuk sampai Ya, besok udah ada instruksi. Itu kan ada batas 24 jam, hampir sama kayak rencana asuhan awal jadinya. Coba kita baca baik-baik lagi standarnya ya. baik dokter. Terima Ya. kasih untuk jawabannya dokter. Oke, ya. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari chat ya dok, karena banyak juga di chat. Oke. Dari RSU Amelia Pare Kediri Jatim, izin bertanya untuk inform konsen tindakan operasi, apakah tetap diperlukan saksi dari keluarga pasien? Saksi itu orang dewasa umur 21 tahun, tidak harus dari pasien. Tapi kalau ada keluarga pasien kan lebih bagus. Jadi dia nggak bisa macam-macam misalnya gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada, jangan sampai saksi cuma satu dari perawat ya, satu lagi kosong. Nah itu malah nggak baik. Jadi kalau memang mau ideal, satu dari perawat, satu dari keluarga pasien itu yang ideal ya. Tapi sebenarnya secara orang hukum bilang, dua orang dewasa umur 21 tahun cakap hukum boleh. Nggak mesti dari keluarga pasien. Oke, ya baik dok. Mungkin ini pertanyaan mirip-mirip dan tadi sepertinya sudah terjawab. Saya berkesempatan lagi ke yang resen ya dok ya. Tadi ada apa itu ya, dari Mana? rumah sakit Teku apa? Oh ini ada Oh, ini. so ya coba dok. Tadi ada nunjuk, saya lihat rumah sakit Tengku apa tadi itu. Saya- Tapi ini ada Herlina ini. Oke. Iya, Selamat siang, dokter. Izin bertanya. Ya. Yang pertama tentang PAB 7 tadi, tentang IC, dok. Kalau misalnya pelaksanaan pengisian permintaan IC itu terhadap pasien itu, apakah boleh berbarengan dengan persiapan transfusi darah? Takutnya selama durante itu terjadi perdarahan supaya nggak terjadi gedebak-gedebuk itu, dok. Apakah boleh kami prepare untuk permintaan IC operasi itu langsung juga minta untuk IC transfusi darah? Terus yang kedua, dok, untuk recall implan itu sebetulnya recall itu yang implannya yang sudah direncanakan, misal dokter ortopedi memasang 2022 dan direncanakan akan AF atau removal di 2024, itu termasuk recall atau recallnya hanya kondisional, misalnya 2024 bulan Maret terpasang implan sedangkan bulan Juninya itu infeksi dan harus kita angkat kembali. Oke, Dokter, terima dua kasih. pertanyaan. Yang pertama boleh. Jadi punya formulir sendiri lagi untuk inform konsen darah, jangan jadi satu. Jadi bikin juga sekalian. Kan memang tadi dianjurkan pada waktu inform konsen operasi, dokter sudah memperkirakan nanti ini perlu darah. Oke, jadi bikin. Ya, bisa. Yang kedua, Anda salah paham. Recall itu bukan dari kita, bukan dari pasien. Itu recall dari pabriknya. Jadi pabriknya mengatakan yang baru terbukti sekarang recall, kalau plat belum ada kita dengar recall. Tapi nggak tahu kalau sendi ya. Yang total hip replacement THR. Tapi yang pernah saya dengar itu alat pacu jantung. Ada recall, pabriknya katakan kami gagal ini ya berapa kali, setelah berapa banyak akhirnya recall. Jadi bukan dari kita, kalau kita mau cabut itu bukan recall namanya itu. Itu cabut aja ya. Karena infeksi dicabut juga bukan recall. Recall itu dari factory. Oh baik, dok, bagaimana, berarti Bu? bukan berarti yang telah dipasangkan ke pasien ya, dok, tapi jika rumah sakit memiliki stok implan dan akan di-recall oleh pabrik, itu yang dibunyikan di pedomannya, dok ya? Bukan, yang sudah dipasang dong. Kalau baru di ini ya di recall dibalikin, aman, itu gak ada masalah kan? Itu betul. Dari recall itu yang sudah terpasang di pasien, betul. Oh, Terpasang di pasien. jadi kondisinya yang seperti apa, dok, yang dikatakan recall itu?
Iya misalnya nih kita contoh misalnya kita pasang pasien THR ya, total hip replacement ya. Tahu-tahu kan mereknya banyak sekarang, merek A, merek B, merek C. Kita pasang merek A, merek B lah yang baru murah segala macam-macam. Tiba-tiba dapat berita dari pabriknya kasih ke, Pak, barang nomor ini pabrik itu nggak semuanya rusak, ada satu batch ini rusak. Kami kalau di mobil itu udah sering terjadi. Jadi kami akan ganti itu gratis ya baru. Nah, kita cari tuh pasien yang pakai alat yang nomor itu. Ya, oh ini dia. Kita hubungin pasiennya, Pak, mau nggak? Ini alat ini dinyatakan rusak. Ya, eh, mau diganti. Memang agak sulit itu ya. Nah, kalau di mobil saya udah ngalamin mobil saya di recall dari pabrik ada alat di mana ya supaya di setir apa di mana itu diganti. Ini begitu kira-kira. Di luar mungkin udah banyak ya di kita jarang dan Iya tapi pasti betul. mau. Oh Saya pernah iya. ada pasien teman saya operasi ortopedi juga mau di recall, dia nggak mau, biar aja dah. Ya udah nggak apa-apa juga. Ya, itu kan tanggung jawab sendiri. Oh iya. Baik-baik dokter. Terima kasih dokter. Oke, ya. Ya, terima kasih. Baik, izin dok, karena keterbatasan waktu ya dok. Ya, oke. Izin nanti untuk Bapak Ibu yang pertanyaan dari chat, kami akan resume ya dok. Mungkin nanti Ya, kami oke. Kirim ke kirimkan saya ke ya. Dokter Joni untuk Ya, menjawab ya. WA Ya, ya. Ya, oke. baik. Ya, terima kasih Dokter Joni atas Oke. paparan materinya. Beri applause reaction untuk Dokter Joni pada beliau ya. Terima kasih ya dok ya. Oke. Oke, terima Ya. kasih.